warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون صدق الله العظيم. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap selepas salat kita senantiasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kebahagiaan dunia kepada kami, berikan kebahagiaan akhirat kepada kami, dan hindarkan kami dari api neraka. Itu dikenal dengan doa sapu jagat. Doa semua orang boleh baca, dari anak kecil sampai orang dewasa semua boleh baca doa itu, dan sentiasa kita membaca doa itu, yaitu mengharapkan kebahagiaan dunia dan mengharapkan kebahagiaan akhirat. Namun timbul pertanyaan hari ini, apa itu bahagia? Apa yang namanya bahagia? Banyak orang mengatakan bahwa jika orang banyak duit, orang itu merasa bahagia, sehingga orang ramai-ramai cari duit yang banyak untuk mengumpulkan, untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Namun tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, coba sekarang kita nak ke hospital. Sampai ke hospital kita panggil salah satu orang sakit. Kita tanya sama orang sakit tersebut, apa yang paling nak hari ini? Apa yang membuat anda bahagia hari ini? Orang sakit tersebut pasti akan menjawab, jika saya pulih dari sakit, jika saya sembuh dari sakit, saya akan bahagia. Kemudian jika kita tanya sama orang yang tak punya mata, orang buta, apa yang membuat anda bahagia hari ini? Orang buta tersebut pasti dan pasti akan menjawab, jika saya punya mata, saya akan bahagia. Jika kita tanya sama orang miskin, jika saya kaya, saya bahagia. Ternyata tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, banyak orang boleh melihat hari ini tapi tak bahagia hidupnya. Banyak orang banyak duit hari ini tapi tak bahagia hidupnya. Banyak orang sehat hari ini tapi tak bahagia hidupnya. Berarti dapat kita pahami bahwa kebahagiaan itu bukanlah pada materi, tetapi kebahagiaan itu berada di dalam hati kita. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu hati dia merasa tenang, hati dia merasa tentram, hati dia merasa damai dengan berzikir kepada Allah, bukanlah dengan yang bersifat materi. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu masuk saya melihat tajuk diberikan tsunami dalam Al-Quran. Mungkin karena saya orang Aceh diberikan tajuk tsunami. Kalau mungkin orang Kuantan berikan tajuk banjir. Kalau daripada mana berikan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Baik, tsunami dalam Al-Quran. Apa kaitan tsunami dalam Al-Quran? Namun sebelum itu saya nak cerita sedikit. Ya, saya nak cerita sedikit sejak malamnya. Ya. Waktu itu Aceh masih bergaduh. Aceh masih bergaduh antara agama, mungkin kita semua
pernah membaca atau pernah mendengar Antaragam dengan Askar Indonesia. Begitu. Suasana Aceh waktu itu, ya, lepas salat Isya itu sudah tak ada lagi manusia yang jalan di jalan raya. Semua manusia dalam rumah. Yang ada binatang, kucing, itu ada dia di jalan. Tapi yang jenis manusia sudah di rumah semuanya. Sesekali tampaklah bagi kita itu ada askar yang lewat memakai pakaian loreng-loreng. Kalau bukan askar, gam yang lewat memakai pakaian hitam, itu yang lewat. Itu lepas solat Isya pukul 8, pukul 9 malam itu sudah tak ada lagi manusia. Akan tetapi pada malam itu saya, ya, saat itu diwajibkan masyarakat Aceh rukun tetangga, ronda malam istilahnya di sana, rukun tetangga ronda malam. Saya kena pada malam itu, kebetulan itu malam Minggu, pada pukul 11, pukul 12, pukul 1 sampai pukul 2 pada malam itu berlori itu banyak sangat. Dalam lori itu penuh dengan askar. Rupanya kita tak ingat bahawa pada tanggal hari bulan sini, ya, pada tarikh 25 hari bulan itu adalah hari Christmas. Kalau di sana hari Natal, kalau di Indonesia Natal dipanggilnya. Jadi askar Indonesia itu yang dihantar untuk ke Aceh dalam peperangan waktu itu adalah ramai daripada Ambon, daripada Irian Jaya, daripada Medan. Ramai yang dihantar adalah orang Kristen. Mereka merayakan hari Christmas itu di tepi pantai. Ya, dari arah, ya, kalau bagi yang sudah ke Aceh sudah paham cerita ini, dari bandar Aceh itu menuju ke arah Melabo, ya, di situ ada pantai Lunga namanya. Disitulah paling ramai orang merayakan hari Christmas waktu itu. Ramai sangat merayakan hari Christmas. Ya, tahulah kita macam mana hari Christmas orang Kristen itu merayakan hari rayanya dengan berdansa, dengan berjoget, dengan berbagai macam kemaksiatan. Ya, mungkin ada satu dua yang pemuda-pemuda Aceh itu dibawa. Walaupun mereka nak, kalau sudah kena senjata di depannya, kena mau juga. Ya, bawa pada malam itu mereka merayakan. Ya, kami yang saat itu menjaga malam sebenarnya tak perlu dijaga, dia bisa jalan sendiri. Ya, kami saat itu yang menjaga malam, meronda malam. Itu mendengar, kenapa pada malam ini ramai? Biasanya tak ramai, biasanya sepi. Yang kita dengar bunyi-bunyi jangkrik saja malam itu. Tapi ini ramai sangat. Ramai berlori-lori datang ke sana sambil menyanyi besar-besaran. Saya tak faham apa nyanyinya. Jadi kita mendengar, ada apa ini? Oh, rupanya orang Kristen merayakan. Belum pernah ada dalam sejarah di Aceh ada orang Kristen merayakan Natal. Belum pernah. Karena itu yang Kristen itu, yang non Muslim itu pasti bukan daripada Aceh. Aceh 100% itu Muslim. Orang pendatang, orang China dan lain sebagainya. Jadi pada malam itu ramai. Subuhnya kebetulan saya menjadi imam salat subuh. Ya, dalam salat subuh itu saya membaca surah Al-Hajj ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kira-kira bunyinya, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Di saat kata-kata amma arda'at, di situ terputus nafas. Saya ulang lagi, yauma tarawnaha sampai arda'at, putus lagi sampai 3 kali terputus nafas di situ. Setelah salat, singkat cerita, setelah salat waktu balik, ini mohon maaf cerita pribadi yang saya alami untuk kita pahami semuanya ke depan nanti. Begitu balik, ada ayah mertua sambil pulang tak berapa jauh, ya, tak berapa jauh daripada rumah, sambil jalan pulang, ayah mertua tanya, kenapa tadi terputus nafasnya? Apa sakit? Saya bilang tak sakit, sehat alhamdulillah. Mungkin karena letih tak jaga malam, bukan. Tak tahulah terputus nafas di situ. Sampai di rumah dia cakap juga, kami juga tak tidur semalam di rumah. Karena saat itu saya mempunyai baru lahir anak baby masih umur 2 bulan, dia juga tak tidur semalam sentuh.
Tak tidur malam itu. Kami juga semua tak tidur malam itu. Ya, semacam ada isyarat, ada sesuatu. Kemudian pukul tidurlah sekejap karena itu hari Ahad, hari Minggu, hari cuti, tidur sekejap. Begitu tidur belum lagi ngantuk, datanglah gempa. Datang gegaran di sini. Gempanya tidak pernah seperti biasa. Itu katil macam lari ke sana lari kemari. Begitu kencang gempanya. Lemari-lemari dalam rumah, kaca-kaca semua jatuh, semua pecah. Jadi jangankan kita jalan, kita berdiri pun tak boleh, jatuh kita. Pelan-pelan berdiri sampai ke pintu di teras rumah, di serambi rumah, berdirilah situ sambil pegang besi. Tengok, semua orang di situ ada bacaan tahlil ya. Semua orang la ilaha illallah di sudut sana la ilaha illallah. Semua orang takut. Semua orang takut. Ada motor di depan jatuh, roboh. Kereta jalan mundur. Itu kali pertama. Teringat saya dengan ayat yang saya bacakan dalam salat tadi. Itu rupanya masa ada gempa. Ya ayuhan nasu taqu, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Inna zalzalata syai'atu syai'un azim. Sesungguhnya ya, inna zalzalata sa'atu, sesungguhnya pada suatu hari nanti akan terjadi gempa yang begitu sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murda'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Pada hari itu orang-orang yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang mengandung, gugur kandungannya. Baby yang sedang disusui oleh ibunya, jatuh dari pelukan ibunya. Orang-orang seperti mabuk, sukara, padahal mereka tidak mabuk. Saat itu terfikir saya langsung tengok baby yang lagi digendong oleh ibu mertua, tengok, oh tak jatuh, oh bukan kiamat. Kalau jatuh sudah kiamat. Itu dalam hati kecil saya. Tengok dah baby. Ingat ayat yang saya bacakan tadi, bukan jatuh. Dia jatuh berarti bukan kiamat. Gempanya jangankan gegarannya itu ya, jangankan kita berdiri, duduk pun kita masih ini. Begitu dahsyat luar biasa gempa. Kira-kira lama gempa itu lebih kurang 7 sampai 10 menit. Itu tahap pertama. Mungkin 2 menit kita sudah takut, 7 sampai 10 menit tak berhenti. Ya. Lepas itu rehat lebih kurang 10 menit. Sudah aman, kita pikir sudah aman, sudah masuk rumah balik, apa yang jatuh kita lagi ambil, kita nak rapikan balik, tiba-tiba datang gempa kali kedua lagi teruk. Kalau tak salah saya, yang pertama 8,7 skala Richter, datang kedua ya 8,9 skala, naik sedikit. Dalam satu riwayat 12, sekian kiamat. 12, sekian itu kiamat. 8 itu sudah mendekati, 9 sudah mendekati 12. Mendekati ke 12. Ya. Jadi begitu datang kali kedua, model gempanya berbeda, model gegarannya berbeda. Saya tengok ada di depan rumah ada kedai, dinding kedai itu ibarat daun pisang ditiup angin bergelombang. Tanah itu ibarat riak di dalam laut. Seperti itulah model gempanya. Dan bunyi seperti bunyi apa? Ya, bunyi air laut yang angin kencang bersuara saat gempa itu. Ya, saat gempa kedua barulah saya pikir ini betul-betul kiamat. Ini betul-betul kiamat. Tengok lagi ke baby, tak jatuh juga baby. Berarti kiamat apa-apa, tapi tak juga. Singkat cerita, setelah gempa ini saya keluar ke rumah, ke jalan, jumpa paman itu Pak Cik di sini ya, Pak Cik, jumpa Pak Cik. Saya tanya, ada tak bangunan-bangunan jatuh? Tak tahu. Kayaknya ada orang lari di sana, air laut naik, dia cakap. Air laut naik. Saya balas cakap, tak mungkinlah air laut naik ke darat, tak ada dalam sejarah. Kalau pada Nabi Nuh dulu, mata air dalam bumi yang keluar kemudian ditambah dengan air hujan, bukan air laut naik. Tak mungkin, tak masuk akal, tak logik. Ya betul. Saya keluar lagi, lihatlah air di bawah pokok-pokok kelapa, pokok rumbia di sebelah sana. Betul rupanya, langsung lari
bawa ambil baby, baby dipegang ibu mertua, saya pegang isteri yang baru melahirkan, larilah kami ke belakang rumah itu, lebih kurang 1 kilometer adalah lebih kurang, lebih kurang itu melewati sawah lumpur, ada pagar berduri lagi, kejar-kejaran dengan air. Sekarang ini jangankan lari, suruh jalan kaki pelan-pelan tak sanggup. Tapi waktu itu boleh sanggup lari, memegang isteri lagi sambil lari kejar-kejaran dengan air. Begitulah perjuangan kira-kira. Dapat kawat duri, kita tarik kawat duri. Mungkin disuruh lompat pun itu mungkin bisa jadi. Boleh. Kita tarik kawat duri, isteri masuk dan rupanya di belakang ramai satu kampung mungkin lari ke situ semua. Sampai di tepi laut, singkat cerita, sampai di tepi gunung, singkat cerita, di atas bukit, sampai di tepi bukit di situ, dari kira-kira pukul 8.30, kami tunggu di situ apa kabar. Ada salah seorang anak muda, biarlah saya balik ke kampung melihat bagaimana suasana di kampung. Dia balik sendirian di kampung, sampai di sana dia balik lagi ke sini, dia cakap pada semua, kampung kita sudah habis. Ribuan jenazah ada di rumah kita masing-masing. Semua orang mulailah menangis. Mulai di situlah semua kita tahu bahawa yang terjadi itu bukanlah gempa biasa. Kita belum tahu nama itu tsunami. Tak tahu apa, air laut naik, kita faham. Air laut naik. Kita tak tahu apa nama tsunami atau apalah. Kemudian sudah tak mungkin lagi kita balik ke rumah. Kita harus cari kemana kita nak pergi. Itu satu kampung, mungkin 2 kampung sudah ada berkumpul di situ. Teringatlah, ini kita perlu pada makan. Saya punya baby belum makan. Baby belum makan daripada pagi, daripada saat itu juga ASI kurang. Kita macam mana cari makan. Kemudian ada tuan tanah yang tepat itu, dia cakap ini tanah saya. Ada pokok-pokok kelapa. Siapa boleh naik, panjatlah, makanlah. Ada salah seorang anak muda, dia naik, dia panjat pokok kelapa, dia ambil kelapa muda, kemudian kita berikan. Khususkan kita beri kepada anak-anak kecil dulu. Yang dewasa jangan makan dulu. Kita beri kepada anak kecil. Kemudian di situ saya kumpulkan semuanya, ayo kita berdoa, kita membaca Yasin, kita membaca tahlil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, di saat mungkin sedikit, tuan-tuan, saya potong cerita ini karena tak sanggup saya menceritakan. Saya potong cerita ini kira-kira pukul 3, langit sudah mulai mendung. Masih ada orang tua, ada baby yang masih kecil. Kita tak mungkin bertahan di situ. Kita kena cari tempat. Berjalanlah dari tepi bukit itu lebih kurang 7 km. 7 km kita jalan. Di tengah jalan baru sampai ke tujuan, hujan lebat. Hujan lebat sangat. Kita ada kawasan dan tsunami, ada rumah, kita mampir di rumah itu, disitulah kita lindungi baby, lindungi kita orang-orang tua di situ. Kemudian lebih kurang lepas salat maghrib baru kita berangkat lagi. Kita berangkat lagi ke sana. Sampai di sana rupanya sudah ribuan orang satu tempat itu. Jadi kawasan TVRI ada satu lapangan, satu lapangan besar. Disitulah mulai buat kemah, buat tenda. Disitulah tempat berlindung. Rupanya sudah ramai sangat. Di situlah baru kita mengetahui banyak. Di situ sudah menangis, di sana menangis. Mana ayah saya, mana ibu saya, anak saya habis semua. Kemudian saya rumah sudah habis. Macam-macam keluhan, macam-macam orang berteriak. Di situ hari-hari menangis, hari-hari orang menangis. Di samping menangis, mencari makan. Nak pergi ke sana, pasar kedai yang tak kena tsunami tutup. Semua tutup. Begitu buka, diambil semuanya. Entah halal, entah haram, wallahu alam. Saat itu orang sudah berpikir seolah-olah tidak ada lagi kehidupan. Habis sudah kehidupan di Aceh ini. Dalam pikiran kita seperti itu. Sebenarnya, kita singkat cerita, sebenarnya Allah berfirman, walau an ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin
kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini kaitan dengan tajuk. Saya potong cerita. Ini saya kaitannya dengan tajuk yang diberikan kepada saya, yaitu tsunami dalam Al-Quran. Kita berujuk kepada Al-Quran itu. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan berkah dari langit dan akan mengeluarkan berkah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut, penduduk daerah tersebut mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan berikan azab siksa kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu sendiri. Afa amina al-qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dia, merasa tentram dia, merasa damai dia di saat kami berikan kepada mereka azab-azab kami di saat mereka sedang tidur? Aw amina al-qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dia, merasa tentram dia, merasa damai dia di saat kami berikan kepada mereka azab kami di waktu duha, sepenggelahan matahari sedang naik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, di waktu duha, gempa Aceh pada pukul 8. Terjadi tsunami itu lebih kurang pukul 8:30 atau pukul 9. Bukankah itu waktu duha? Bukankah itu janji Allah? Bukankah itu Allah telah terangkan, andai kata kamu seperti ini maka seperti ini. Namun apa dosa masyarakat Aceh saat itu sehingga bisa terjadi seperti ini? Ini janji Allah. Kita tengok di saat itu, kalau kita tengok memang agama seolah-olah di tangan manusia. Orang masyarakat mau solat maghrib, cakap jangan solat maghrib, tak jadi solat maghrib. Di saat manusia mau solat tarawih bulan Ramadan, cakap malam ini tak boleh solat tarawih, tak boleh solat tarawih. Agama bukan lagi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin salah satu dosa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkata, aw aminal qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah di saat kami berikan kepada mereka itu siksaan kami, bala kami di waktu duha, sepenggelahan matahari sedang naik, di waktu itu juga hari Minggu, betul-betul janji Allah itu sudah. Namun anehnya begitu itu terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, seolah-olah semua orang sadar. Ada orang yang tak pernah dia salat, tak pernah dia mengucap tahlil, tapi di hari itu di mulut-mulut manusia itu terucap tahlil. La ilaha illallah di sudut sana, la ilaha illallah di sana, la ilaha illallah di sana, la ilaha. Semua takut. Tak ada yang tak takut. Namun sebagian orang yang saat tsunami itu yang lari ke masjid, mereka boleh selamat walaupun tak pernah salat. Lari ke masjid boleh selamat walaupun tak pernah salat. Yang anehnya lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, suatu kampung ada seorang bapa, begitu datang tsunami dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya, yang anak tersebut kira-kira berumur 10 tahun. Dia gendong anaknya, dia angkat anaknya, dia taruh di atas pundaknya, dia menyelamatkan, berusaha berenang. Begitu datang air pertama itu, dia berusaha. Dia ada dapat pokok apa saja dia ambil untuk dikasih untuk anaknya supaya anaknya boleh selamat. Kemudian air pertama itu turun, datang air kedua. Dia tak sanggup lagi menyelamatkan anaknya, dia ambil anaknya, dia injak anaknya, dia berdiri. Nafsi. Begitulah yang terjadi di akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Di akhirat nanti begitulah. Hari ini kita sayang anak, hari ini kita sayang istri, hari ini kita sayang harta, hari ini kita, tapi di akhirat nanti amalmu untukmu, amalku untukku. Tidak kenal antara anak dengan orang tua, tidak kenal antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri.
saling membela masing-masing. Disinilah tempatnya untuk kita mempersiapkan itu semua. Berusaha semaksimal mungkin. Semua orang begitu terjadi tsunami itu sadar seolah-olah mereka insaf. Ya, hari pertama kita lihat di sana melaksanakan salat berjamaah, orang perempuan yang selama ini tidak pernah menutup aurat dia tutup aurat, semua orang sadar. Namun permasalahannya itu semua sebentar. Persis. Ya, persis dalam surah Al-A'raf Allah menceritakan fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Itu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Begitu Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, enggak sanggup lagi berdakwah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya hamba-Mu Fir'aun ini sudah benar-benar melampaui batas kesombongannya. Ya Allah, tolong timpakan azab-Mu kepada mereka. Yang pertama untuk menghukum mereka atas kesalahan mereka yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua untuk menjadi pengajaran penambahan iman kepada kami. Dan yang ketiga untuk menjadi iktibar dan pelajaran kepada umat-umat setelah kami kelak, ya Allah. Begitu setelah doa Nabi Musa alaihissalam itu berdoa, datanglah azab Allah kepada Fir'aun. Yang pertama, fa arsalna alaihimut tufan, datang angin topan. Ini semacam di Filipina, datang angin topan, ya, yang membawa hujan, terjadi hujan lebat sehingga terjadi banjir. Tumbuh-tumbuhan mati semua, habis makanan-makanan, stok makanan. Tak sanggup lagi rakyat Fir'aun ini datang kepada Fir'aun, wahai rajaku, wahai raja kami, macam mana solusi jalan keluar masalah ini? Kemudian Fir'aun jangankan untuk membela rakyatnya, untuk diri sendiri tak sanggup dia bela, walaupun dia pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Datanglah wahai kalian semua kepada Musa, mungkin Musa mampu membantu. Datanglah salah seorang, satu kelompok dari golongan Fir'aun ini kepada Nabi Musa. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Wahai Musa, berdoalah kepada kami, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu melalui kenabian yang ada pada dirimu, agar dicabut azab ini daripada kami. Kami sudah tak tahan lagi terhadap azab ini. Nabi Musa berdoa, ya Allah, mereka semua sudah sadar, ya Allah, jangan cabutlah azab ini. Dicabutlah azab. Tidak ada lagi angin topan, tidak ada lagi hujan. Setelah sekian lama kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh lagi dengan subur karena sudah datang air hujan. Tumbuh-tumbuh lagi dengan subur, dengan hijau, ya, biji-bijinya tumbuh lagi dengan banyak. Ada di antara golongan Fir'aun yang mengatakan, rupanya kita ditipu oleh Musa. Padahal dengan adanya angin dan banjir, lihat tanam-tanaman kita tambah subur hari ini. Dia datang sampai kepada Musa, Musa, rupanya kami ditipu oleh kamu. Lihatlah, dengan adanya hujan kami sudah banyak lagi makanan hari ini. Nabi Musa gelengkan kepala, dasar berkepala batu Fir'aun ini, ya, ada saja cara dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, mereka kembali sombong, mereka kembali angkuh, ya Allah, timpakan lagi mereka azab, ya Allah. Beda dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian datanglah azab yang kedua. Tadi tufan, sekarang wal jarada. Jarada adalah belalang, sama belalang di sini. Belalang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Dikirimlah belalang itu, ya, dia terbang bergumpal-gumpal sehingga matahari tertutup oleh terbangan belalang ini. Dia hinggap di pokok-pokok, di pohon-pohon, ya, di tanam-tanaman itu. Dia makan semua tumbuh-tumbuhan itu yang dia cakap bahawa dengan adanya banjir tanaman bisa subur. Dia makan habis. Dia makan habis sehingga 7 hari 7 malam